Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sadrul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayal hamdirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kuliah subuh kali ini edisi khusus untuk menyambut akhir Ramadan. Hadirin, berangkat dari dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Yang kedua, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Hadirin, untuk pertanyaan pertama terkait tentang apa itu Lailatul Qadar, saya merujuk pada tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat 1 sampai 3 dalam surat Al-Qadr. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin, apa Lailatul Qadar itu? Adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mengutip dari Ibnu Abi Hatim, yang beliau menceritakan dari Abu Dzar'ah, kemudian dan seterusnya sampai Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslim merasa kagum dengan perihal lelaki Bani Israel itu. Mujahid melanjutkan kisahnya bahwa lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya ayat pertama sampai ketiga dalam surat Al-Qadr tadi. Hadirin, dari gambaran dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang ketika kita beramal di dalamnya itu fadilahnya melebihi 1000 bulan. Jadi bayangkan kisahnya berawal dari kaum muslimin kagum dengan kisah Bani Israel. Ada seorang laki-laki yang menyandang pedangnya berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Bayangkan, perang selama 1000 bulan. Kalau sehari semalam saja itu pahalanya sudah luar biasa. Orang berjaga di medan perang, Bapak Ibu sekalian, itu sudah laksana beliau puasa
siang harinya, malam harinya beliau sholat malam. Itu orang yang berjaga di medan pertempuran. Artinya fadilahnya sudah sangat besar sekali. Apatah lagi kalau kemudian beliau berperang selama 1000 bulan. Maka tentu pahalanya luar biasa. Dosa-dosa sudah terampunkan. Pahala sangat melimpah. Nah, kaum muslimin saat itu kagum dengan kisah ini. Wih, hebat banget ya, sampai 1000 bulan beramal soleh kayak begitu. Kemudian turunlah ayat ini, bahwasannya sebagai hiburan bagi kaum muslimin, kalau panjenengan ingin menyamai bahkan melebihi kisahnya seorang dari Bani Israel tadi itu, adalah dengan menjumpai beramal soleh di dalam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, di dalam pembahasan ini juga terkait tentang Lailatul Qadar ini, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus kami baca? Apa yang kami harus baca?" Jadi Rasulullah kan memerintahkan untuk perbanyak menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Kemudian Bunda Aisyah tanya, apa yang kami baca? Beliau kemudian mengajarkan yang mungkin sudah kita hafal, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tadi sudah baca itu ya tadi ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ya, tadi sudah lebih pintar lagi, sudah, ini luar biasa kan. Belum dia diingatkan sudah ingat ya, Masya Allah. Perbanyak itu. Jadi perbanyak ibadah di dalamnya, perbanyak amal-amal soleh di dalamnya, dan banyak doa di dalamnya. Salah satu doanya adalah permintaan ampun pada Allah. Allahumma innaka afwun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai memberi maaf. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Hadirin rahimahullah. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan, yang di dalamnya Rasulullah mengajarkan kita untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah-ibadah, dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, dan salah satu adalah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin warahmatullah. Pertanyaan kedua adalah, sekarang Lailatul Qadar itu kapan? Kapan Lailatul Qadar itu? Enaknya kapan enaknya? Kok enaknya kapan malian? Hadirin, mari kita lihat, kita rujuk pada dawuh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah beliau memerintah untuk mencari pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1992. Lailatul Qadar telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Kemudian aku dibangunkan oleh sebagian keluargaku. Lalu aku pun dilupakan untuk mengingatnya kembali. Karena itu, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan. Hadirin, ashrul awakhir, 10 hari terakhir. Jadi kalau ini kita sudah masuk 10 hari terakhir, ini kesempatan untuk apa? Ketemu Lailatul Qadar. Hadis yang lain lebih sedikit, yaitu 7 hari terakhir. Nah, gimana coba? 7 hari terakhir. Dalam hadis Muslim 1985, aku juga bermimpi seperti mimpimu itu. Melihat Lailatul Qadar itu jatuh bertepatan pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Maka siapa yang mencarinya, carilah dalam 7 hari terakhir itu. Gimana jadinya? 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir?
Belum? 10 apa 7? Lebih spesifik lagi, malam 27. Nah, yang kan ini. Lebih spesifik ini. Dalam hadis Muslim nomor 2000. Jadi ini biar tambah heboh gitu ya. Ini bagi yang wah angel melekan ini Ustaz diincer aja malam itu lekor itu nih kira-kira begitu. Demi Allah, saya benar-benar mengetahuinya. Syubah berkata, dan dalam apa yang saya ketahui bahwa Lailatul Qadar itu suatu malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menunaikan sholat padanya. Jadi disebutnya sholat. Ini senada dengan hadis yang lain, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau menjumpai Lailatul Qadar, jadi dengan sholat di dalamnya itu mendapat fasilitas apa? Terampunkan dosa-dosa kita. Nah, beliau cerita ini dari Syu'bah ini bahwa Lailatul Qadar itu suatu malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menunaikan sholat padanya. Tepatnya malam itu adalah malam ke-27. Hadirin, ini lebih spesifik. Nah, kira-kira jenengan pilih yang mana? Ini pilih yang dalam 10 hari terakhir, 7 hari terakhir, atau 27? 27. Ya. Masalahnya ini sama-sama derajatnya apa? Hadis-hadis yang terpercaya gitu ya. Sekarang ganjil apa genap? Nah, tuh. Selama ini kita memahami apa? Ganjil ya. Nah, sekarang saya tunjukkan hadisnya. Ternyata tidak selalu ganjil. Nah, gimana coba? Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1996. Wahai sekalian manusia, sungguh telah dijelaskan kepadaku tentang Lailatul Qadar, dan kau keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang hal itu. Namun kemudian datang dua orang yang sama-sama mengaku benar, sedangkan mereka ditemani oleh setan, sehingga Lailatul Qadar terlupakan olehku. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7, dan ke-5. Bayangkan. Nanti dulu, tenang. Rasulullah jauh ini, carilah pada malam ke-9, ke-7, dan ke-5. Bukan ke-29 loh ya, ke-9, ke-7, dan ke-5. Seseorang berkata, wahai Abu Sa'id, kamu tentu lebih tahu bilangan itu daripada kami. Abu Sa'id menjawab, tentu kami lebih mengetahui tentang hal itu daripada kalian. Orang itu bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan malam ke-9, ke-7, dan ke-5? Ia menjawab, jika malam ke-21 telah lewat, maka yang berikutnya adalah malam ke-22. Benar ya? Dan itulah yang dimaksud dengan malam ke-9. Gimana coba? Jadi kalau malam 21 lewat, besoknya kan malam 22. Itu yang dimaksud malam ke-9. Ganjil apa genap? Nah, tadi katanya ganjil. Lihat lagi. Dan apabila malam ke-23 telah berlalu, maka berikutnya adalah malam ke-7. Kenapa apa ganjil? Genap. Habis 23, 24 kan? Itu malam ke-7. Jadi malam ke-22 itu malam 9, malam 24 adalah malam ke-7. Kemudian, dan jika malam ke-25 telah berlalu, maka berikutnya adalah malam ke-5. Jadi ke-9 itu malam ke-22, malam 24 adalah ke-7, malam ke-6 adalah malam ke-5. Berarti ganjil apa genap? Jadi genap ternyata di sini. Dalam lain Ibnu Khalaf berkata, redaksinya keduanya sama-sama mengaku benar, seharusnya keduanya bersengketa. Hadirin, maka berdasarkan beberapa paparan hadis di atas, ketika kita diperintahkan untuk mencari 10 hari terakhir,
maka yang kita alokasikan jangan hanya di yang ganjil saja, karena ternyata ada yang genap juga. Maka bagaimana baiknya? Maka jika mungkin kan, kalau bahasa Mojokerto itu direk namanya. Apa? Direk. Paham direknya dengan apa direk itu? Lakukan terus saja sudah. Terus saja sudah. 10 malam terakhir sudah semuanya itikaf terus. Kalau perlu jadwal sahur centang semua itu sekalian. Langsung 10 hari gitu kan. Sudah diniatkan sekalian 10 hari terakhir, karena ternyata tidak hanya ganjil tapi juga genap. Tidak hanya 10, bahkan ada 7 tadi. Maka sudah kita tidak perlu bermasalah dengan hari-harinya. Yang penting adalah Lailatul Qadar itu ada, dan Rasulullah perintahkan para sahabat untuk membangunkan keluarganya juga untuk menghidupkan malam itu. Maka yuk kita tiru 10 malam terakhir ini, kita berbanyak kebaikan-kebaikan siangnya maupun malamnya. Kemudian yang mana lakukan seluruhnya sekemampuan kita. Semoga manfaat. Selamat menjelang akhir Ramadan. Tentu dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Jangan sampai enggak puasa, jangan sampai enggak taraweh, jangan sampai enggak sedekah. 3 itu kuncinya. Masih ingat ya yang pernah saya sampaikan di awal dulu? Karena itu adalah letak ampunan Allah di situ. Nah, yang ketiga, yang keempat, sekarang kita ketemu Lailatul Qadar. Jangan sampai lepas. Semoga Allah memudahkan kita ketemu Lailatul Qadar, sehingga kita berharap ampunan dari Allah Ta'ala, berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah menerima Ramadan kita. Aku qouli hadza fastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.